afirmasi, zonasi nggak ada untuk SMK. Jalur manapun harus memperhatikan beberapa SMK punya kriteria. Contoh, ini guru SMK 5, saya tahu nih, dia punya jurusan apa tuh? Teknologi ini SMK 5. Jadi ada beberapa jurusan, tidak semua jurusan loh. Ada beberapa jurusan yang mengharuskan tidak boleh buta warna. Karena bahaya. Dia nggak bisa membedakan biru dengan merah, pegang kabel, udah meledak. Jadi itu intinya sebenarnya. Ada beberapa, jadi nggak semua SMK sama. Lihat nanti persyaratan SMK ini menginginkan apa? Kalau jurusan bisnis manajemen, semia zaman dulu nggak ada memang, karena di situ masih boleh masuk. Nah, jadi tolong kriteria SMK jelaskan juga kepada para orang tua kita yang siswa SMP. Jadi jangan sampai nanti sesudah dia masuk ada alasan, kami kan masuk afirmasi, mau jurusan mau dari jalur apapun kalau masuk SMK, lihat kekhususan dari SMK masing-masing, nggak sama saya katakan. Jadi perlu memang pengetahuan untuk kita. Saya ini Pak Jumadi, ini kepala sekolah ya Pak? Kepala sekolah. Dibuka dulu nih mute-nya kepala sekolah nih. Ini Pak Jumadi dibuka dulu. Saya malah tes dulu nih Pak. Ya videonya kalau dibuka ini Bu, nggak jelas Bu suaranya. Suara saya nggak jelas. Sekarang jelas nggak Pak Jumadi suara saya? Jelas nggak Pak? Ya baik Bu, jelas Bu. Nah, sekarang malah saya tes case dulu nih kepala sekolah nih. Jawaban Bapak apa? Ayo. Kita ini Pak di sini, ini kepala sekolah nggak boleh lagi buta. Udah pergubnya udah keluar. Aduh, bawa pertanyaan lebih sulit ya Pak Jumadi yang dikasih ke saya. Ini dulu saya mau pengen tanya dulu nih. Ini tes case untuk semua kepala sekolah nih. Tiba-tiba nanti saya cek satu-satu, saya tanyakan, kalau nggak tahu udah deh. Pak Jumadi jadi takut. Ya Bu. Ya. Hari ini saya mengikuti prioritas yang ketiga Bu. Enggak, Bapak coba jelaskan prioritas pertama apa, prioritas kedua apa, prioritas ketiga apa. Ayo Pak, ayo Pak. Ya Pak Jumadi. SD yang nggak punya SMP mana? Maaf Bu, saya belum paham betul Bu. Aduh, gimana bukti sini Pak Jumadi nih. Ini Bapak dan Ibu, tolong. Ini menjadi data bagi saya. Nah, Pak Jumadi ini tolong, habis kita rapat ini Pak, buka dulu bergupnya ya Pak. Aduh, Bapak besok berhubungan dengan masyarakat loh Pak. Kalau sampai ada kepala sekolah bilang nggak tahu membaca, udah deh. Habis nanti saya jadi kasubinnya deh. Nah, Pak Jumadi, teman-teman semuanya, kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, lagi saya katakan baca pergubnya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, gini, saya mau jelaskan gini pertanyaan Pak Jumadi jadi panjang nanti nih Pak. Dia kan tadi prioritas ketiga, dia bilang, karena kan tidak ada SMP di kelurahan dia, kan gitu kan. Nah, ingat prioritas pertama adalah sekolah yang RT-nya sama dengan kakak calon siswa. Kita harus bicara dengan kakak, bukan domisili. Satu RT lah. Ya, satu RT kakaknya dengan sekolah. Karena domisilinya bisa di mana RT yang kita bicara, kita kakak sekarang. Jadi satu RT antara sekolah dengan kakak si calon peserta didik baru. Itu prioritas pertama. Prioritas yang kedua adalah kakak yang bersinggungan dengan RT sekolah. Jadi satu sekolah X, RT sekolah itu misalnya RT 2, RT sekolah. Di belakang sekolah itu bisa sudah jadi RT 5. Bisa juga RW-nya berbeda. Bisa kan? Ada, jadi setiap sekolah nggak sama kasusnya. Yang kedua, prioritas kedua tadi adalah RT yang bersinggungan dengan sekolah. Bisa jadi 5 RT itu. RT 5 di sana, RT 3 di sana, RT berapa. Itu prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga memang kelurahan yang bersinggungan. Berarti ini sudah kelurahan berbicara. Kenyataannya memang ada 160
kelurahan yang tidak punya SMA. Jadi kalau tadi Pak Jumadi menanyakan ke saya, berapa kemungkinannya sih, kemungkinan berapa banyak sih anak itu akan dapat sekolah, nggak ada yang bisa memastikan. Ya, ini jawaban saya benar-benar dipegangnya. Jadi memang pahamkan para orang tua, memang kenyataannya semua sekolah negeri tidak bisa menampung semua calon peserta didik baru. Karena apa? Jumlah sekolah kita tidak sebanding dengan penduduk. Yang kedua lagi apa? Sebaran sekolah kita tidak merata. Ada kelurahan loh yang tidak punya SMP, ada kelurahan yang tidak punya SMA. Kita tahu semua data itu. Tetapi jangan salah bahwa ketika dia tidak bisa di jalur zonasi, coba dong di jalur prestasi, kan jalur prestasi di awal. Bapak dan Ibu tahun ini jalur prestasi di awal. Jalur prestasi itu tidak membatasi dari manapun, silahkan coba masuk di situ. Jadi gitu ya Pak Jumadi ya, jawaban saya ya Pak. Jadi memang pahamkan juga kepada semua masyarakat bahwa tidak semua peserta didik akan masuk di sekolah negeri. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Itulah nanti hubungannya juga kenapa tahun ini tidak boleh ada calon peserta didik baru dari luar DKI. Nanti kalau ditanya lagi pasti diserang nih kita nih. Kenapa tahun ini nggak boleh dari Depok, nggak boleh dari Bekasi? Padahal mereka nunggu-nunggu tuh. Siapa yang tidak pengen masuk ke Jakarta ya? Tetapi itu tadi, Bapak dan Ibu jawab, siswa DKI aja nggak tertampung. Apalagi kita harus ngambil dari tempat lain. Dan setiap Pemda diberikan kewenangan untuk urus penduduknya masing-masing. Sehingga nggak ada yang bisa menyalahkan DKI kalau dia ngurusin mengutamakan dulu dong penduduknya daripada orang lain, itu maksudnya. Ya Pak Jumadi ya, Pak Jumadi, jangan jadi pusing lihat saya Pak. Baik Bu. Ya Bu, maksud saya itu Bu, kakak dan itu Bu. Maksud saya kakak di tingkat RT RW. Jadi udah jelas. Maksud saya gitu Bu. Bukan domisilinya gitu. Ya. Jadi memang tidak akan semua siswa bisa masuk Pak, makanya kita masih ada sekolah swasta. Nanti sekolah swasta juga masih akan dibantu untuk biaya masuk sekolah swasta. Tahun ini pun sudah berjalan. Itu adalah upaya pemerintah juga untuk membantu para masyarakat yang memang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri. Walaupun memang masih terbatas kan, tapi kan luar biasa bantuan itu dari pemerintah. Itu ya Pak Jumadi ya. Apa-apa ya Pak Jumadi. Terima kasih Bu, atas infonya, mohon maaf Bu. Ya nanti baca ya Pak. Dan teman-teman semuanya, saya ini nggak hanya bicara dengan Pak Jumadi, kebetulan aja beliau mengajukan pertanyaan, saya jadi tergelitik hati saya untuk test case untuk teman-teman semuanya. Jangan salah loh Bapak dan Ibu, besok-besok saya telepon nanti pura-puranya saya jadi orang tua, Bapak dan Ibu. Saya akan terapkan betul ya, saya besok-besok jadi seperti orang tua yang lagi mencari informasi. Bapak dan Ibu nggak boleh bingung, jadi dari sekarang baca semuanya, bila perlu catat mana poin-poin pentingnya, jadi ada buku pintarnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kepala sekolah nggak boleh bilang begini, tanya sama panitia. Jangan Bapak jadi kepala sekolah, Ibu jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya harus menguasai dahulu. Gitu ya Bapak dan Ibu, supaya kita bisa melayani masyarakat. Jangan jadi takut bertanya ya, karena saya sering ini jadi bisnis. Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dari Cakung Barat. Oke, Bu Johana, tadi ada pertanyaan tentang usia masuk SD. Usia masuk SD itu paling rendah 6 tahun. Jadi kami Juknis ini tidak mengenal apakah dia masuk TKA, TKB. Nggak masuk TK juga boleh masuk kok, masuk SD. Belum ada keharusan loh. Ya, jadi nggak masuk TK sekalipun boleh masuk SD. Minimal
minimal 6 tahun. Tetapi untuk SD akan kita lihat. Zonasi untuk SD itu tinggi loh, 70%. 70% kalau nggak salah untuk SD. 73% malah. 73. Tetapi memang kalau untuk SD ini seleksinya adalah yang pertama zona, pasti dong. Yang pertama zona. Kalau sudah melewati kota, urutan berikutnya untuk alat seleksi apa? Usia. Jangan sampai yang lebih muda masuk sekolah, yang lebih tua nggak masuk sekolah. Kan kita wajib belajar ceritanya. Kan gitu kan. Habis itu kalau masih lagi ada, tetapi harus seleksi lagi, waktu mendaftarnya, siapa yang duluan. Jadi usianya nih sama nih, misalnya ditemukan usia anak itu sama persis tanggal lahirnya. Kan nanti terlihat tanggal lahirnya. Lalu apa? Siapa yang mau kita pilih? By system akan dilihat waktu mendaftarnya dia siapa yang duluan masuk. Jadi kan gitu ya Bu Yohana ya. Iya Ibu, sangat jelas Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baiklah untuk siang. Izin bertanya. Silakan. Mungkin nanya Bu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN CBU 11 Bu. Cipinang Besar Utara 11 pagi. Ingin nanya, kalau seandainya pendaftaran siswa baru itu ada siswa dari dia sudah bersekolah di sekolah lama dan dia daftar ke sekolah baru, pendaftaran baru di sekolah, misalnya contoh di sekolah saya ya, itu gimana ya biar kita tahu kalau anak tersebut sudah bersekolah di sekolah lain atau belum ya? Soalnya di tempat saya banyak kasus yang seperti itu Bu. Jadi yang dikhawatirkannya itu double NSM nantinya Bu. Gimana ya Bu solusinya? Ya. Dan Pak Bayu dari CBU 11? Udah Bu, mau nanya itu aja. Ya, makasih Pak Bayu. Iya, Bu. Berikutnya silakan. Ya, saya Bu dari Cakung Barat 02. Kaum 06 Bu. Ya, dari Cakung Barat 02. Silakan. Baik. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ibu tentang afirmasi prioritas kedua. Ada 4 poin di afirmasi prioritas kedua. Yang poin keempat adalah anak dari pekerja atau buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenaga kerjaan dan transmigrasi. Ini saya secara pribadi agak rancu, artinya apakah ini boleh pekerja buruh yang KTP luar DKI, kemudian gajinya maksimal adalah 4,7,5 juta. Nah, terus haruskah membawa rekomendasi atau bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Mohon maaf atas ketidakmengertian saya. Terima kasih. Ya, berikutnya setelah Cakung Barat 02, kami persilakan selanjutnya. Ya Ibu, dari Jatinegara Kabupaten. Dari negara kaum 06. Mau tanya terkait dengan yang pra pendaftaran Bu. Ya, silakan Pak Eko. Ya, kalau pra pendaftaran ini ada siswa yang tahun lalu ya, bertanya Bu. kan karena usianya masih rendah, akhirnya baru mau mendaftar tahun ini dan sudah input pra pendaftaran. Ini untuk riset paspor itu mohon maaf Bu, ke mana ya Bu harus kami itu, karena kebetulan passwordnya diganti dan lupa password anak tersebut. Ya, baik, nanti akan dijawab. Terima kasih, mungkin itu aja Ibu. Terima kasih atas Terima kasih jawabannya. Pak Eko. Sudah 3 penanya, Ibu Kasudin. Dan 145 satu lagi, dari mana Pak? Halo? Ya, masih di 195 mohon izin bertanya. Silakan. Ya Pak.
Silakan Pak. Baik Bu, untuk persyaratan KJP, apakah perlu siswa mendapatkan surat keterangan dari sekolah asalnya SMP. pendaftaran melalui afirmasi KJP? Mengenai afirmasi bilang untuk KJP ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya, oke deh. Ya, baik, terima kasih. Langsung dijawab. Tambah lagi. Boleh 144, Bu? Silakan Pak. Sudah kami 4 dulu, nanti dilanjutkan untuk penanya berikut. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu. Saya jawab dulu Ibu. Terkait dengan yang lupa paspor itu ya. Ya, itu paspor apa paspor? Dia agak tegas. Paspor Sidanira pra pendaftaran, Pak. Ya, itu ke posko ya. Posko. Ke posko. Bentar. Saya barusan nanya ke tugas posko. Mungkin ini Bapak dan Ibu boleh dicatat nomor telepon verifikator kita Pak Agus. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau ada yang lupa passwordnya harus di-reset, kami akan kasih nih ditulis, kami tulis Pak. Nomor handphone verifikator kita ada di posko. Jadi jangan semua berbondong-bondong ke posko. Kita semua pelayanan lewat virtual. Boleh dicatat Pak, ada 3 petugas posko sekarang yang sudah memang bertugas pra pendaftaran. Silakan Pak tulis 3-3-nya. Oke, siap Ibu. Tapi tolong Bapak dan Ibu, ya memang lupa password itu hal yang biasa ya. Tetapi menjadi hal yang luar biasa karena kita nggak sebentar-sebentar datang ke posko. Jadi katakan kepada para orang tua, kalau sudah ada passwordnya dicatat ya. Dicatat Bapak dan Ibu, karena kita nggak boleh semuanya datang ke posko. Nanti kita dimarahin lagi nih untuk prokes, kita nggak boleh berkumpul. Nah, tolong, dilihat nih Bapak dan Ibu semuanya boleh mencatat. Ada 3 orang verifikator kita di posko SMK Negeri 26 Jakarta. Silakan ditulis Pak. Siap Ibu, siap. Itu untuk jawabannya ya. Untuk CBU 11 tadi ya, masuk lagi SD gitu ya. Memang PPDB kita tahun ini membolehkan masuk itu dengan 2 tahun kelulusan ke belakang. Boleh memang. Jadi kalau masalah NISN, mungkin nanti NISN-nya itu juga, karena nomor induk siswa nasional itu kan berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional ini. Jadi kita nggak boleh menghambat karena by system pun mereka bisa diterima. Saya tidak ingin membicarakan ini jauh-jauh di sini karena supaya tidak semua juga jadi balik lagi ke SD ya. Jadi misalnya ada yang sudah di SD swasta masuk lagi ke SD negeri, by system memang tidak salah. By system tidak salah karena dimungkinkan untuk itu. Nah, untuk KJP Plus tadi afirmasi prioritas kedua. Tadi prioritas pertama KJP Plus PIP. Nah, untuk yang afirmasi prioritas kedua, yang KJP Plus, tadi apa ya pertanyaannya ya? Mohon maaf sebentar, Bu. Prioritas kedua tadi dia. Yang saya tanyakan prioritas kedua, Ibu. Afirmasi prioritas kedua. Sebentar. Poin keempat. Poin keempat bilang apa, Bu? Anak dari pekerja atau buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali UMR provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Ibu, untuk tahun ini kita sudah tidak menerima siswa dari luar daerah, Bu. Jadi kalau ada yang mencoba-coba seperti itu masuk, ya silakan aja. By system nanti akan dengan sendirinya nanti akan mengambil keputusan tuh, Bu, untuk yang hal seperti ini.
Karena afirmasi ini memang untuk afirmasi prioritas pertama pun mungkin itu sudah akan terpenuhi. Itu ya. Saya pikir udah. Untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Kita akan batasi sampai sebentar. Mungkin nanti masih bisa. Saya berharap semua kepala sekolah bertahan dulu karena staf dari tata usaha kita akan menanyakan beberapa hal sehubungan dengan anggaran kita, karena anggaran Bapak dan Ibu BOP akan berpengaruh kepada anggaran di suku dinas. Kami diberikan kesempatan untuk merubah sampai besok ya. Oh ya, oke. Bapak dan Ibu mungkin tadi malam ditanya masalah rombel ya. Masalah rombel tidak ada dulu perubahan rombel kecuali untuk SMK baru yang memang akan ada kelas 12 tahun ini. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, silakan, tapi kita batasi mungkin sampai jam 11. Nanti kalau sampai jam 11 masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu, boleh panitia di Japri ada call center kita, nanti tolong disebutkan juga call center Jakarta Timur 1 supaya teman-teman bisa mengakses. Satu lagi untuk Bapak dan Ibu, pertanyaan untuk Dukcapil, kami akan usahakan call center Jakarta Timur 1 berada di Posko 26 supaya kalau ada pertanyaan ke call center dan itu adalah ranahnya Dukcapil, kami akan menghubungkan dengan Dukcapilnya. Jadi betul-betul Bapak dan Ibu catat nomor telepon call center dan nomor telepon verifikator kita yang ada di SMK 26. Kami akan usahakan call center ada di 26, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu, kami bisa segera hubungkan dengan Dukcapil untuk mengambil, cari solusi secepat-cepatnya. Sekarang yang diambil dulu sama Pak Ketua. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sharing kembali untuk 3 penanya berikutnya. Silakan Bapak. SMPN 144 Bu. Ya, silakan dari SMP Negeri 144. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Bu, yang ingin kami tanyakan, ada siswa kami, dia penerima PIP, tetapi tidak menerima KJP. Kira-kira ini masuk tidak dalam kelompok afirmasi? Terima kasih. Ya, terima kasih dari SMP Negeri 144. Ya, selanjutnya untuk penanya yang kedua, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk sharingnya. Saya Bu. Ya, silakan. Dari SDN Cipinang Muara 1821. Gimana Bu? Bu, pertanyaan tadi. Ya, silakan dari. Baik. Terima kasih Ibu waktunya. Saya dari SDN Cipinang Muara 18 ingin menanyakan karena sekolah kami regrouping dengan SD Cipinang Muara 21. Bagaimana dengan rombelnya? Apakah yang awal CM18 adalah 2 rombel, kemudian CM21 sudah tidak PPDB lagi. Apakah tetap 2 rombel atau bertambah menjadi 3 rombel? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Suryani dari Cipinang Muara 1821. Ya, silakan. Dari 195 belum dijawab Bu pertanyaannya. Ya, silakan. Dari sampai 195 tadi belum dijawab pertanyaannya yang pertama. Tentang apa? Apakah anak penerima KJP juga perlu memakai suatu keterangan dari sekolah? Oh ya, nanti ada yang kedua berarti sama ya Bu dari 195 untuk KJP, apakah ada surat keterangan dari sekolah itu Bu? Ya, silakan Pak Agus untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama mengenai KIP. Kalau sudah mempunyai KIP, tidak ada KJP, apakah sulit?
PIP ya, PIP, tapi tidak menerima KJP. Bagaimana kelanjutannya, dan juga mengenai yang KJP itu yang tadi sudah disampaikan SMP 195. Kemudian dari SD Cipinang Muara 1821 mengenai jumlah rombongan belajar. Pada sebelum di-regrouping, SD Cipinang Muara 18 menerima 2 rombel. Tapi yang sekarang ini apakah hanya 1 rombel sesuai dengan Cipinang Muara 21 atau bagaimana? Itu saja, Pak. Terkait dengan rombel ya. Terkait dengan rombel itu sudah disampaikan kepada para kepala sekolah dan para pengawas ya. Untuk rombel SD, para pengawas SD ini ada. Nah itu, sehingga Bapak itu bisa ngecek di jumlah rombelnya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya bahwa pengusulannya 2 rombel, tapi turunnya di pergubnya 3 rombel, itu bisa ditebak tidak. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat di rombelnya ada di dari dinas sudah disampaikan itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan PIP, PIP dan KJP, ini yang diutamakan ya KJP, ya KJP. Ya. Tapi kalau misalkan mau daftar ya mau baca barangkali ini bisa, tapi kemungkinan masih ya. Rekomendasinya enggak, Pak? Ditanyakan tadi. Surat rekomendasinya itu sudah by sistem, Bu. By sistem, jadi yang mendapatkan KJP itu sudah ada semua tadi. Ya. Tapi di situ bahwa afirmasi itu juga ada yang perlu disampaikan, seperti melampirkan memiliki nomor induk ya, kemudian melampirkan surat SPTJM gitu. Itu harus ada gitu ya di dalam pendaftaran tersebut. Nah, tapi ketika apakah dia KJP apa tidak, itu di dalam DTKS sudah ada, sudah sistem sudah ada. Itu ya Bapak Ibu, terus apa lagi? Sudah cukup ya. Ya, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu yang untuk sharing yang berikutnya. Silakan 3 penanya kembali sebelum waktu menunjukkan pukul 11. Silakan Bapak dan Ya, Bu. Assalamualaikum, saya dari SD Kayu Manis 03 pagi. Ya, silakan Pak Denny dari Pertanyaan. Kayu Manis. Silakan Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon infonya untuk pendaftaran SD ke SMP yang berkaitan dengan zona prestasi. Sementara di jadwal yang ada pengumuman tanggal 15 Juni. Untuk pendaftaran ke SMP tanggal 7 Juni. Apakah untuk seleksi dan nilai itu harus dibagikan kepada siswa itu sebelum tanggal berapa? Mohon infonya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dilanjut setelah Pak Denis dari Kayu Manis. Ya. Silakan Bu. Ya Bu, mau nanya untuk saat ini akun PPDB ini kayak semua sekolah belum ada akun PPDB, jadi belum bisa mengajukan daya tampungnya Bu. Terima kasih. Cukup sekian. Ya, terima kasih dari SD Malakajaya 07 mengenai akun PPDB-nya ya. Ya, berikutnya setelah dari Malakajaya 07, satu lagi Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Mulyani dari SDN UKS 02. Ini saya ingin tanyakan mengenai pindah tugas orang tua, Bu. Kan itu ada 2%. Nah, apakah ini dinyatakan tadi bahwa kalau ada orang tua yang pindah dari luar daerah ke Jakarta, tadi dikatakan kita tidak bisa menerima. Apakah ini berlaku juga untuk bagi orang tua yang pindah tugas dari luar daerah? Kemarin kebetulan saya punya murid yang dari Sulawesi pindah ke Jakarta. Apakah bisa? Ataukah ini berlaku hanya untuk kelas 1 saja, di kelas 2 sampai kelas 5 bisa diterima dari luar daerah atau bagaimana, Bu? Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah. Terima kasih, Assalamualaikum. Langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu. Silakan. Saya jawab yang terakhir ya, kelihatannya perlu pembinaan kepala sekolah masa PPDB calon pindah tugas orang tua ya, itu
bagi orang tua yang pindah tugas dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan anak guru. Ini ada 2%. Ya, pindah tugas itu 2%. Nah ini untuk ASN ini dan TNI, ya, ASN dan TNI. Ini ada di situ pendaftarannya tanggal 7 sampai tanggal 23. Ini panjang nih, tanggal 7 sampai 23. Lapor dirinya tanggal 24 sampai 25. Itu pindah tugas yang PPDB kelas 1, Bu. Kemudian yang pindah tugas yang kelas 2 sampai kelas 6 yang tetap berlaku. Ya, bukan PPDB itu ya. Mutasi. Nah, itu nanti nunggu ada surat edarannya dari dinas. Gitu ya. Itu ya, Pak Ketua. Oke. Terima kasih, Pak. Sedikit saya tambahkan. Dulu tahun 2020 yang boleh dimasukin dari luar DKI 5% jalur apa? Jalur prestasi kan? Itu yang boleh dimasukin. Kalau jalur afirmasi jelas gak boleh, karena apa persyaratannya? KJP plus kartu Jakarta Pintar. Orang namanya kartu Jakarta Pintar masa ada dari Depok masuk? Udah jelaskan itu kan. Lalu jalur perpindahan orang tua jelas-jelas ada dibuka. Jangan ditanyakan lagi, boleh nggak? Boleh dong. Kalau perpindahannya itu karena dia ASN dan TNI Polri, itu yang diperuntukkan untuk mereka. Karena TNI Polri itu pindah itu nggak ada cerita menolak, pindah sekarang suruh pindah sekarang. Jadi itu Bu, pengertiannya. Jadi tolong lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semuanya, baca perbuknya, baca juknisnya, sehingga hal seperti ini menurut saya sudah sangat jelas. Orang ada jatahnya perpindahan orang tua. Kalau perpindahan dari orang tua ya dari manapun dia. Kalau itu adalah perpindahan sebagai ASN dan sebagai TNI Polri, anak guru juga ada, anak guru tetapi hati-hati. Anak guru berlakunya adalah di tempat gurunya mengajar. Bukan anak guru boleh di mana-mana, tidak, di tempat orang tua mengajar, itulah anak guru. Jadi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Semoga hari ini kita semakin tertantang dan termotivasi untuk memahami. Karena buku pintar kita semua adalah Pergub dengan Juknis sebagai turunannya. Yang pertama tadi apa? Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sudah terbaca belum semua ya? Akun PPDB, Bu. Bulan April. Yang belum aktif, Bu. Akun PPDB. Izin bertanya, Bu. Boleh? Sebentar, saya jawab ini dulu. Terkait akun PPDB ya. Akun PPDB itu kan kita mulai tanggal 7 Juni ya. Nah, nanti pada saat tanggal 7 Juni itu pukul 000 itu sudah bisa diaktifkan ya. Sehingga prosesnya ada berapa tahap, 5 tahap ya. Nanti pendaftaran, terus token, terus pemilihan, gitu ya. Terus sampai ke lapor diri. Itu ya Bapak Ibu. Ya, makasih. Kemudian waktu yang untuk dari SD ke SMP zona prestasi Pak. Oh, zona prestasi. Prestasi Jalur prestasi. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ikuti tanggal 7 daftar. Sidang nira sudah cut off ya. Sidang nira ya, Pak Pengijan. Ya, nggak apa-apa. Walaupun belum ada pengumuman. Iya, gitu. Optimis saja lulus. Sama ketika kita masuk SPMB kan ya. SPMB itu kadang-kadang jauh-jauh hari sudah daftar, sudah tes, sudah apa. Nah, ketika nanti nggak lulus, diterima, wih, lagi. Itu aja, oke? Ya, Bapak Bijan. Ini secara alami dan jawab kayak perguruan tinggi. Ya, Bapak. Ya, kami buka sesi yang berikutnya untuk 3. Boleh satu pertanyaan, Bu? SMA 100. SMA 100, silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Yang saya hormati Ibu Kasudin dan Pak Agus. Mohon izin bertanya tadi melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mulyani tentang perpindahan tugas orang tua. Di dalam Pergub disebutkan bahwa perpindahan orang tua itu sesingkat-singkatnya 1 tahun sebelum pendaftaran.
Bagaimana penjelasan tentang ini, Bu? Mohon izin pengarahannya. Terima kasih. Ya, dari SMA 100. Dilanjutkan dengan penanya yang berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin sharing. Dalam hal ini akan dijawab langsung oleh Ibu Kasudin dan Pak Agus. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah? Tidak ada yang bertanya kembali? Ya. Iya, Pak. Kalau tertulis sesingkat-singkatnya 1 tahun, berarti ya tadi cut off misalnya kakak 1 tahun, berarti kalau ada yang pindah kakak bulan Maret tahun 2021 nggak memenuhi syarat, Pak. Jadi itu pengertiannya. Jadi dengan sendirinya by system itu nanti dimasukin pun udah nggak bisa, Pak. Sesingkat-singkatnya 1 tahun. Lalu nanti kalau ada 2 misalnya rebutan di 1 tempat, ya pasti nanti sistem akan kelihatan dong siapa yang pindah duluan. Karena kita nggak bisa milih-milih, nanti kalau milih-milih kita salah, by system semua sudah diatur. Sesingkat-singkatnya 1 tahun. Itu ya Pak pengertiannya. Bapak kan minta dijelaskan tentang pengertiannya, seperti itu pengertiannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Artinya berarti kalau yang kebetulan orang tua mutasinya di bulan Januari tidak bisa ya, Bu ya? Sebelum. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, barangkali tidak ada yang resen dan tidak bertanya lagi ya Bapak dan Ibu. Iya, kita cukupkan ya, waktu sudah hampir pukul 11. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah usai sudah acara sosialisasi PPDB tahun 2021 di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, yang mana kita tadi sudah tanya jawab dan sharing dan diskusi bersama yang langsung dijawab oleh Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dan Ketua PPDB Wilayah 1 Jakarta Timur. Semoga dalam pelaksanaan PPDB khusus di Jakarta Timur 1 dapat terlaksana tanpa kendala yang berarti. Teriring doa untuk semuanya sehat selalu, dan jangan lupa di dalam PPDB 2021 tetap protokol kesehatan yang perlu kita jaga bersama. Teriring doa sekali lagi, salam sehat dan tetap semangat dan sukses selalu untuk Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasudin. Terima kasih Bu Kasudin. Bu Kasudin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.